A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini di tengah-tengah dingin karena hujan yang terus-terusan kita bisa melanjutkan kajian syarah Al-Hikam pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan pemahaman dan menolong kita untuk mengamalkan apa yang kita pelajari dari syarah Al-Hikam ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam hari ini kita sampai pada hikmah. Ada yang menyebut hikmahnya itu 142. Tapi memang Al-Hikam niku kadang-kadang kalau dihitung hikmahnya niku ada pendapat yang berbeda. Ada yang 3 dijadikan 1. Maksudnya ada orang yang menganggap ini 3. Ini satu kesatuan. Jadi berbeda-beda. Kalau di kitabnya sendiri, insya Allah ini jilid 2, halamannya 16 kalau tidak salah. Nah, saya hari ini belum share kitabnya di WA. Saya kelupaan. Apa-apa didengarkan saja, insya Allah nanti paham. Bismillahirrahmanirrahim. Qala As-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu an. Tasbikul anwarul hukama'i aqwalahum fahaisu syarat tanwiru wa sholat takbir. Tasbikul anwarul hukama, cahaya para ahli hikmah itu mendahului aqwalahum, perkataan mereka. Jadi cahaya para ahli hikmah. Ahli hikmah itu yang dimaksud di dalam hikmah ini itu adalah para arif billah. Jadi cahaya para arif billah, para ahli ma'rifat itu mendahului perkataannya. Jadi kalau ada orang berkata, para ahli ma'rifat, sebelum perkataannya, cahayanya itu lebih dulu menerangi para pendengarnya. Jadi pada waktu para pendengarnya itu mendengarkan, itu hatinya sudah los dulu. Sehingga nanti apa yang diucapkan itu kemudian mampu memberikan pemahaman dan memberikan hikmah, lalu bahkan bisa jadi memberikan pencerahan, karena itu adalah cahaya. Nah, kok cahaya itu bisa memberikan pencerahan? Di dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat 35, yang sering disebut dengan ayat cahaya di atas cahaya. Nur ala nur. Nah, itu disebutkan bahwa cahaya Allah Subhanahu wa taala yang paling hakikat dan paling tinggi kedudukannya itu menerangi bumi, langit, dan isinya. Nyatanya yang secara fisik matahari, Pak. Ya, matahari yang ngasih cahaya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Quran surat An-Nur ayat 35 di situ terkait dengan cahaya keimanan. Karena di bagian dari ayat itu ada yahdi mayyasha, Allah memberi hidayah pada orang-orang yang dikehendaki. Artinya ayat cahaya di atas cahaya itu adalah terkait keimanan. Nah, keimanan di dalam ayat itu diibaratkan
cahaya yang menerangi. Sehingga seringkali kita itu mendengar pada ahli-ahli pidato, kalau pas pidato itu kan, alhamdulillah Allah telah mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Dulu zaman jahiliyah itu adalah era kegelapan. Setelah Islam datang, namanya era yang terang benderang. Apa terang benderangnya iman itu? Tahu bener, tahu salah. Ngerti awake dhewe, ngerti pangeran. Tahu halal, tahu haram, dan yang lain-lain itu. Jadi kita kembali ke hikmah dari Al-Hikam, bahwasannya cahaya para ahli makrifat yang dianugerahkan oleh Allah kepada beliau-beliau itu lebih dahulu daripada ucapannya. Sehingga perkataan-perkataannya itu kemudian koyok naknyes, mudah diterima dan memberi pencerahan. Orang marahi tambah bingung. Nek marahi tambah bingung berarti itu bukan cahaya, bisa jadi itu api. Apalagi kalau kemudian pulang-pulang dari ngaji marah-marah, malah tambah sumpek, malah tambah hasut, tambah dengki, tambah riak, itu tambah kegelapannya, bukan tambah pencerahannya. Maka seringkali orang-orang yang sowan kepada para ahli makrifat, ulama-ulama, kiai-kiai yang ahli makrifat itu, pulang-pulang itu lego. Sering seperti itu. Saya juga sering merasakan. Itu hati itu terasa ringan. Gitu. Sebagaimana ilustrasi tentang kegelapan dan terang itu, kalau kita di dalam kegelapan itu kan bisa jadi bingung, kemudian mencari apa nggak bisa, terus bisa jadi itu menyebabkan hati kita sumpah. Tapi kalau terang itu kan semua jadi kelihatan. Nah, cahaya iman itu adalah terang. Ono nek wong sing awam itu cahayanya masih ada tapi kecil. Nah, nanti kalau orang khusus tambah gede. Nah, kalau orang istimewa tambah gede mana? Semakin besar cahaya keimanan seseorang, itu biasanya mampu menerangi sekitarnya. Seperti Rasulullah itu karena besarnya cahaya keimanan Rasulullah kepada Allah, sampai-sampai disebut menerangi alam semesta dengan sebutan rahmatan lil alamin. Orang merasa terkasih sayangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bisa kalau diambil kesimpulan yang lain yang sederhana. Jadi kalau jenengan itu ngajar, kalau jenengan pidato, jenengan bilangi anaknya, nuturi anaknya, kok orang sadar-sadar, jangan-jangan yang keluar itu cuma kata-kata. Apalagi kalau pendorongnya marah, pendorongnya benci, pendorongnya hasut, dan seterusnya itu. Yang terang itu apa? Pendorongnya iman. Iman itu apa? Lillahi terang. Artinya kita memang kelasnya bukan kelas belum ya, yang insya Allah belum kelasnya ahli ma'rifat. Jadi saking terang cahayanya, seringkali kiai ulama itu kemudian kalau kita datangi, kita pun tak mampu untuk menatap wajahnya, gitu. Kadang-kadang kan nggak mampu menatap wajahnya biasanya. Natap dulu, ini lagi. Kata orang-orang modern itu namanya aura. Nah, katanya ya sebutannya aura gitu. Mereka itu menyebut. Ya. Tapi kalau kita itulah cahaya iman. Pak, kalau sholat tahajud itu katanya ada orang bilang bahwa itu membuat cahaya wajah itu terang beneran. Yang paling utama pendorongnya nih wow. Iman ini pendorongnya ini iman, pendorongnya itu keinginan,
hawa nafsu, dan seterusnya. Fahaitsu syarat tanwiru wa sholat ta'bir. Ketika cahaya itu telah menerangi wa sholat takbir, maka sampailah ungkapan-ungkapan dari para ahli makrifat itu. Jadi cahaya menerangi dulu, baru orangnya datang. Jenengan kalau membayangkan begini, ada orang yang punya cahaya, tapi ini fisik gitu. Fisik ya apa mobil wae. Apa lampu kayak gini di bawah. Lebih dulu mana yang datang? Cahayanya bukan bendanya kan? Bukan bendanya kayak gini ini lampu bukan. Tetapi cahayanya. Begitu juga cahaya keimanan para ahli makrifat itu menerangi dulu, baru kemudian kata-katanya yang terdengar. Kecepatan suara dengan kecepatan cahaya itu lebih cepat kecepatan cahaya. Niku ilmiah niku ya. Sudah terbukti. Jadi kalau sekarang itu orang mengukur jarak antara bumi dengan bulan, bulan dengan matahari, bumi dengan matahari dan dengan galaksi, itu kan sebutannya kecepatan cahaya. Oke, berikutnya saya Ibnu Abbad menjelaskan, tapi sebelumnya saya akan memberikan penjelasan sedikit. Kalau masalah cahaya di dalam Al-Quran itu ada di dalam Quran surat An-Nur ayat 35. Nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Ini panjang. Tapi intinya itu adalah cahaya yang terang benderang itu bahkan minyaknya saja. Nah, kalau zaman dulu kan minyaknya saja itu bisa terang, yang terangnya minyak itu tidak dikarenakan dia ada di barat atau di timur, tapi ya terang gitu. Nah, terkait tentang pembicaraan atau ungkapan-ungkapan ini di dalam Quran surat An-Nisa ayat 114 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. La khaira, tidak ada kebaikan fi katsirin min najwahum, dari banyak pembicaraan bisik-bisik mereka. Illa man amara bisadaqah, kecuali pembicaraan bisik-bisik dari orang yang menyuruh untuk sedekah, au ma'rufin, atau berbuat kebaikan, au islahin, atau mengadakan perdamaian bainan nas, antara manusia. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa yang berbuat demikian, ibtigha amradatillah, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, fasaufa nu'tihi, maka kelak kami akan memberinya ajron azima, pahala yang besar. Sekali lagi, tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan bisik-bisik atau pembicaraan rahasia yang dilakukan banyak manusia, kecuali pembicaraan itu menyuruh pada bersedekah, berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian antara sesama manusia. Jadi kalau di sini terang dan tegas, ada 3 pembicaraan manusia itu yang bermanfaat, yang baik, yaitu menyuruh orang bersedekah, atau menyuruh orang berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian antara sesama manusia.
Nggih, niku nek secara tersurat. Nah, di dalam kitab tafsir Jalalain niku disebutkan begini, nggih, lengkapnya saya baca. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka. Artinya bisikan-bisikan manusia dan apa yang mereka percakapkan, kecuali bisikan orang yang menyuruh mengeluarkan sedekah atau melakukan perbuatan baik atau kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Itu di dalam kitab tafsir Jalalain disebutkan seperti itu. Ya, apa perbedaannya? Tersuratnya tadi itu cuma 3, tapi kalau di dalam tafsir Jalalain ini disebutkan atau melakukan perbuatan yang baik atau kebaikan. Jadi melakukan perbuatan yang baik ataupun kebaikan mengadakan perdamaian di antara manusia. Intinya kalau dibuat lebih umum lagi, ya apapun yang ada dorongan ibtigha mardotillah, kalau itu mencari ridho Allah, pendorongnya pasti akan menjadi baik. Tapi kalau walaupun yang diucapkan Al-Quran, tetapi kalau pendorongnya itu bukan mencari keridhaan Allah, pasti tidak. Walaupun Al-Quran dong, ya. Dalilnya cukup jelas, sebagaimana kita mengetahui di dalam surat Al-Ma'un itu sholat pun itu ada yang diancam oleh dengan neraka wel oleh Allah. Padahal gerakannya sholat, tapi sholatnya itu adalah lalai dan riya. Begitu juga amal-amal ibadah yang lain, saat itu pendorongnya menjadi satu perbuatan itu bukan karena mencari ridho Allah, maka itu tidak ada. Di dalam Quran surat 1696, An-Nahl 96. Niku mboten kula rada eling ngaten. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq. Apa yang ada di sisimu akan habis, dan apa yang di sisi Allah akan kekal. Pun paham dereng? Kula jelasaken mawon. Apa yang di sisimu itu akan habis, tapi kalau apa yang di sisi Allah akan kekal. Yang di sisi kita niku ngeten iki lho, Pak. Saya pingin makan. Nyapa kok marang? Ya pingin wae enak kok. Itu karena kita pingin enak. Itu berarti di sisi kita. Tetapi kalau madang, ngapain madang? Nah, aku kan ya mertamu diperintah oleh tuan rumahnya untuk kemudian makan. Kan saya menghargai tuan rumah. Mengapa kok menghargai tuan rumah? Ya, kita kan harus saling menghargai perintah Gusti. Sama terus tamunya itu mengeluarkan makanan, loh kok dadak makanannya dikeluarin banyak sekali. Saya mau memuliakan. Loh kok dadak muliakan tamu barang. Perintah Gusti. Itu berarti perbuatan-perbuatan itu berarti adalah di sisi Allah. Nah, itu akan kekal. Nah, buktinya kan ngeten nek teng Al-Qur'an niku sederhanane ngeten. Engko apa wae sing dilakukan, kalau itu kebaikan, lillahi ta'ala pasti akan mendapatkan balasan. Yang jelek itu akan malah mendapatkan balasan jelek juga. Oke, sekali lagi yang namanya ungkapan-ungkapan yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikmahnya di sini itu adalah yang baik-baik. Bahkan yang baik-baik di sini itu pun akan sampai kalau itu yang
mengatakan itu adalah juga mempunyai cahaya yang terang. Ibaratnya bagaimana orang yang gelap gulita itu akan memberikan petunjuk pada orang yang dalam kegelapan juga. Bagaimana orang buta akan menuntun orang buta. Kapan tekani, pasti dua-duanya akan bisa tersesat. Pak, enten sinare mboten sing iso membantu kita itu agar tidak di kegelapan. Sinar-sinar itu diantaranya terletak pada para ahli makrifat itu. Pak, siapa sing ahli makrifat, Pak? Dan kalau mboten ketemu ahli makrifat, jenengan ketemu Al-Qur'an. Ketemu tulisane, ketemu bukune para ahli makrifat. Salah satu contohnya sing jelas nggih diakui banyak ulama niku nggih termasuk Al-Hikam. Termasuk ya tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari. Niku kan tafsir-tafsir yang diakui para ulama, banyak ulama mengakui itu adalah karya-karya yang sahih, yang termasuk tafsir Munir, terus kemudian tafsir Al-Ibris miliknya bapaknya Gus Mus niku yang ngarang. Tafsirul Munir. Tapi Munir yang siapa? Nggih ditiliki malih. Jadi gitu. Kalau sudah mampu untuk merujuk Al-Qur'an, ke Al-Qur'an. Tapi saran saya untuk hari ini kita sama-sama kalau memahami Al-Qur'an pahami melalui tafsirnya agar tidak salah tafsir, tidak salah paham. Itu cahaya. Al-Qur'an itu cahaya yang terang benderang. Mungkin karena kita itu nggak punya alat teropong, kalau langsung ke Al-Qur'an silau men. Jadi malah nggak bisa ngelihat apa-apa. Bisa salah. Sebagaimana kita melihat matahari secara langsung, kita juga bisa silau dan tidak. Jadi dibutuhkan berlapis-lapis alat. Nah, di antara lapis alat itu adalah ilmu-ilmu tentang Al-Qur'an, dan kita sudah ada yang melakukan itu, yaitu para ulama itu yang punya lapis-lapis dan kemudian memahaminya. Syukur-syukur ketemu langsung ahli makrifat. Nanti akan dijelaskan jenengan makrifat napa mboten. Nah, tadi kan disebutkan di dalam hikmah itu bahwasannya cahaya para ahli makrifat, para ahli hukama, ahli hikmah itu mendahului perkataannya. Sekarang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Abbad di dalam Syarah Al-Hikamnya. Al-hukama'u hum al-arifuna billahi ta'ala. Yang disebut ahli hikmah atau al-hukama itu adalah mereka-mereka yang arif billah, yaitu ahli ma'rifat. Ahli ma'rifat itu adalah al-alimuna bihi, orang-orang yang alim terhadap Allah, mengetahui Allah. Ciri paling mudah kalau kita ditanya niku sapa Gusti Allah, niku saged jawab. Jawabannya pripun? Kita hafal sebetulnya jawabannya. Bagaimana Rasulullah niku ditanya, Allah, sapa ya Allah? Kan ngoten to kali kaum kafir itu. Sapa Allah? Kul, jawablah wahai Muhammad, Allahu ahad. Allah itu ahad. Kemudian Allah as-somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu salah satu surat yang menerangkan tentang siapa Allah, dan jawabannya ada di surat. Nah, sakit malih kan ngeten.
Siapa Allah? Allahu la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, dan seterusnya. Siapa Allah? Allah pencipta alam semesta dan yang menciptakan kita. Kan itu pun ngerti. Tapi ngertinya orang itu kadang baru informasi. Setelah informasi bisa menjadi lebih dalam lagi, lebih mantap informasinya. Sing siji mau ngerti informasi Allah, sing siji Allahu Ahad. Apa Ahad itu? Ahad itu adalah Esa. Esa itu wahdaniyah. Wahdaniyah itu apa? Wahdaniyah fil sifat, fil asma dan fil af'al. Karena Gusti Allah itu wahdaniyah fil sifat, fil af'al. Kita itu kan digerakkan oleh Allah. Iya. Kalau semua itu yang gerakkan Allah, terus kita itu bagaimana? Kuasa apa enggak? Enggak sama sekali. Nah, kelanjutannya ngoten terus. Sampai seseorang itu kemudian kalau menyaksikan wahdaniyah Allah, maka dia itu menjadi hilang. Hilang karena ketutupan. Bukan menyatu. Niku mung istilah. Menyatu niku mung istilah. Sing jelas hilang niku kula pas bahasane. Fana fillah sebutannya. Bukan menyatu. Niku hanya sebutan. Nah, iya. Satu lagi wal anwaru. Nah, ini terus menerangkan yang disebut hukama itu adalah orang yang arif billah dan mengetahui Allah. Intinya kurang satu nih, nek mau diperinci atau niki memang tidak diperinci. Jadi kalau diperinci orang arif itu kan yang terakhir kan musyahadah. Menyaksikan musyahadah niku syahadat niku lho. Menyaksikan. Pripun Pak nek menyaksikan nggih mungkin nek pun sinare jenengan pun benter niku insyaallah tahu menyaksikan Allah niku pripun. Nek saniki tasik centir-centir nggih angel. Ibaratnya jenengan niku kamare gedhe lampune mung centir apa kaya teplok napa lilin kan angel. Engko nek pun terang biar ketok kabeh. Krasa jelas, paham, nggih menyaksikan niku. Nah niku disebutkan ngoten niku nggih al-hukama niku. Nah, orang-orang yang seperti itu yang disebut ahli makrifat itu sebelum bicara cahayanya sudah menerangi wong wis lego. Nah, sementara apa yang disebut cahaya wal anwaru adapun cahaya itu al-munsubatu ilaihim yang dinisbatkan pada orang ahli makrifat atau ahli hukama tadi yaitu anwaru ma'rifatihim cahaya kemakrifatannya para ahli makrifat atau hukama tadi. Kok mumet sih, Pak? Mungkin apa itu jenenge cahaya makrifat? Cahaya makrifat wahia dan cahaya makrifat anwaru makrifat itu adalah quwwatu yaqinihim. Kuatnya keyakinan ahli makrifat. Keyakinan apa? Fa innal umura kulluha. Fa innal umura kulluha biyadillahi ta'ala. Sesungguhnya segala perkara kulluha semuanya perkara itu biyadillah dalam kekuasaan. Jelas nggih? Sing jenenge ahli makrifat itu adalah orang-orang yang menyaksikan Allah, yang mengenal Allah, yang mempunyai cahaya makrifat. Cahaya makrifat itu adalah kekuatan keyakinan. Keyakinan bahwasanya segala sesuatu itu adalah di dalam kekuasaan Allah.
Jadi mboten krekel-krekel. Yakin sepenuhnya segala sesuatu itu adalah di dalam kekuasaan. La syarika lahu fiha, yang tidak ada persekutuan siapapun dalam kekuasaan Allah tadi. Ucapan ngeten iki. Nek gak aku sing bantu, kae mesti ora iso. Ngoten niku. Nah, niku berarti sebetulnya kita lagi memposisikan diri kita seakan-akan kita itu mempunyai kekuasaan. Saat kita itu memposisikan mempunyai kekuasaan, berarti koyo-koyo kita itu menandingi Gusti. Maka sampai-sampai Rasulullah untuk perkara besok saja, besok atau masa depan pasti mengucapkan insya Allah. Nek pas oleh rezeki, alhamdulillah. Berlego bar metu teko kamar mandi ya alhamdulillah. Apa niku? Karena semuanya adalah di dalam kekuasaan. Jadi pun diajari kabeh dan kita laksanakan. Cuma meneresepnya niku derek. Wong nyatane kita niku karo bar minum ya alhamdulillah. Ya apa mawon? Pripun kabare? Alhamdulillah. Wah, bisnis jenengan sukses nggih. Ya alhamdulillah, mesti kan ngoten nggih. Itu memang kita sudah diajari itu. Cuma belum meneresep dengan betul-betulnya meneresep. Nah, orang kok segala sesuatu itu adalah kekuasaan Allah. Percaya Pak. Tapi kemudian melakukan umpamanya korupsi, melakukan mencuri itu. Jadi kabeh nang kekuasaan Allah. Kok mencuri? Berarti kan seakan-akan gak percaya karo kekuasaan Gusti Allah. Nyatanya dia membuat kekuasaan sendiri. Wah, nek gak nyolong iki kok gak mangan aku kok kan. Padahal semua nih dalam kekuasaan. Fa'in aradu, dan tatkala para ahli makrifat itu berkeinginan atau berkehendak irsyad ibadillahi ta'ala untuk memberikan petunjuk atau pembelajaran bagi hamba-hamba Allah. Kalau ahli makrifat berkehendak untuk memberikan pembelajaran bagi hamba-hamba Allah, wa nasihatahum, dan memberikan nasihat kepada para hamba Allah, biidzni minallah, dengan izin dari Allah Ta'ala, sabaqat anwara qulubihim ilallahi Ta'ala, maka cahaya hatinya lebih dulu kepada Allah. Ya, kalau ahli ma'rifat ingin memberikan nasihat pada seseorang hamba-hamba Allah itu, cahaya hatinya itu lebih dulu menuju Allah. Jadi bukan ke orang yang mau ditunjukkan. Jadi ahli ma'rifat itu mursyid thariqah atau apapun. Guru-guru yang memang waskita itu. Jadi kalau mau mengajari seseorang itu bukan ke orangnya dulu. Ke Allah dulu. Ke Allah Ta'ala bil lajai, dengan mengungsi, menumpukan semuanya pada Allah. Ini semuanya milik panjenengan ya Allah. Apa yang saya lakukan nggih milik jenengan, yang mau saya sampaikan iku nggih milik jenengan, yang mau saya ajari iku nggih kawula jenengan.
kembali mengungsi kepada Allah wal iftikori ilai dan merasa butuh pada Allah. Merasa butuh pada Allah niku ngeten iki. Ya Allah, kula niki badhe nyampe ilmu-ilmu yang Engkau anugerahkan kepada kami. Dan tidak ada kekuatan kecuali atas pertolonganmu. Yang sana kalau mau menerima, bisa menerima itu juga atas pertolonganmu. Jadi kembali kepada Allah dulu dengan merasa butuh kepada Allah dan kayak mengungsi kepada Allah. Jadi bukan langsung ke orangnya. Fi ayyatawallalahum amro qulubi ibadi. Dalam atau tentang sesungguhnya yang menguasai kepada hatinya para hamba-hamba Allah yang dikasih pelajaran tadi itu adalah Allah Subhanahu ahli ma'rifat ngoten. Jadi nek gak paham niku nggih boten nesu ngoten. Ahli ma'rifat nyampe ke gak paham. Contoh yang paling tegas lugas itu adalah saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak malaikat gunung untuk mengangkat gunung dan menimpahkan kepada penduduk Taif. Karena Rasulullah disakiti pada waktu mengajak mereka untuk menyembah Allah. Apa ungkapan Rasulullah pada waktu itu? Boten usah. Itu mereka itu belum tahu saja. Jadi orang nesune dhisik. Sungguh ora iso-iso. Mereka memang belum mengerti. Dan alhamdulillah terbukti sekarang ini sing jenenge Taif niku sakniki nggih Islam kabeh ngoten. Itu kesabaran Rasulullah sampai seperti itu. Nah, kita itu kok malaikat sing arep bantu, gak ono malaikat sing bantu ndelok bantuan liyane kok. Ayo wis pentung yo ngopo gitu. Balas anu begitu. Bi ayya ja'ala fiha ahliyatan wasti'dadan liqabuli ma yuriduna bi ayya ja'ala dengan hendaknya bi ayya ja'ala dengan menjadikan fiha di dalam umur dalam perkara-perkara itu ahliyatan wasti'dadan ahli dan persiapan liqabuli ma yuridun untuk menerima apa-apa yang dikehendaki ahli ma'rifat. Iradahu alaihim min kalamil hikmah untuk menyampaikan kepada para hamba-hamba itu dari kalam-kalam hikmah. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan lagi nggih. Untuk malam hari ini cukup dulu, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani faridhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsini ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.